Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan juga tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya masih berada di sini di dalam mobil ya, tapi ini di tempat yang berbeda. Sedang berada di Tanjung Priuk, tepatnya di Koja karena ada urusan. Jadi saya sempatkan waktu untuk membuat konten YouTube ya, untuk kita sama-sama belajar dan berbenah jiwa ya. Mengapa kita perlu berbenah jiwa setiap harinya? Karena seperti keadaan rumah yang setiap hari karena aktivitas kita, walaupun sudah kita bersihkan, tetap pabalatak ya, atau acak-acakan, dan perlu kita bersihkan, kita pel, kita benahi, kita rapihkan ya. Begitu juga dengan hati kita, karena padatnya aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari berinteraksi dengan makhluk lainnya atau misalkan sesama manusia ya, binatang, hewan, tumbuhan, kita tidak sadar melakukan kerusakan-kerusakan atau mendolimi binatang atau melakukan ghibah yang tidak sengaja ataupun sengaja kepada sesama ya, karena ada interaksi obrolan atau apapun gitu kan, tanpa sengaja gitu. Ada usil, ada iri dengki, ada ghibah, ada misalkan ngebenci orang, tidak suka sama orang gitu kan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tentu semua itu perlu kita benahi. Kita perlu berbenah jiwa setiap hari dari dosa-dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, terutama adalah dosa dari penyakit-penyakit batin yang selama ini masih belum kita sadari. Yang kita sadari pun kadang-kadang kita tidak sengaja melakukannya atau terjebak ke dalam dosa tersebut atau penyakit batin tersebut, apalagi kalau sengaja ya. Jadi tentunya berbenah jiwa itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan ibadah-ibadah batin pula ya. Jadi biar lahir dan batin seimbang, ada dosa, ada juga ampunan, ada juga tobat, ada juga ampunan ya. Maksudnya ada dosa, ada ampunan, ada tobat. Ya, terus ada tobat, ada ampunan, ada pula dosanya. Nggak mungkin kita bertobat, nggak mungkin kita diampuni kalau memang tidak ada dosa gitu kan. Jadi intinya ya kita harus pandai menyeimbangkan energi yang positif dan negatif di dalam jiwa kita itu. Bagaimana caranya biar seimbang gitu, karena positif dan negatif itu akan selalu ada. Tidak mungkin negatif kita hilangkan, adanya positif itu tidak mungkin. Yang ada kita seimbangkan, kita tenangkan gitu. Artinya tenang di sini sembuh dari penyakit-penyakit batin gitu ya. Jadi penyakit batin itu akan selalu muncul itu. Jadi artinya si energi negatif ini dia muncul atau aktif itu bukan berarti karena kita sengaja melakukannya gitu, karena memang ini berhubungan dengan cakra ya, titik pusat energi di dalam jiwa kita itu, yang mana positif dan negatif itu akan selalu aktif. Cuman yang mana yang dominan, yang mana yang tenang. Nah, yang dominan ini misalkan yang positif. Nah, yang ini nih, yang negatif ini tidak akan hilang, cuman bisa kita tenangkan. Bagaimana caranya untuk menenangkan energi negatif ini? Ya dengan menyembuhkan penyakit-penyakit batin gitu, dengan banyak melaksanakan ibadah-ibadah batin. Jadi penyakit batin kita sembuhkan dan kita melaksanakan ibadah batin setiap harinya gitu. Karena
Allah itu tidak akan menerima amalan ibadah seseorang yang di dalam hatinya masih ada sebiji sawi kesombongan gitu ya. Itu dalam hadisnya ya. Hadis atau fatwa ulama, saya wallahu alam, saya takut salah, tapi yang jelas saya beberapa kali membaca di kitab itu ada diulang-ulang bacaan seperti itu gitu. Memang ada yang kalau nggak salah hadis, tapi saya nggak tahu itu hadisnya sahih atau doib atau maudhu. Tapi yang jelas kita tidak fokus ke sana karena saya bukan syiar agama Islam tentang syariat, tapi saya membahas tentang isi atau intisari dari hadis ataupun kata hikmah ataupun fatwa ulama ataupun asar ya. Maksudnya asar itu hadis yang dari para sahabat, itu namanya kan asar ya. Jadi saya tidak memfokuskan itu hadis atau asar atau fatwa ulama. Yang jelas semuanya itu adalah mengandung kebaikan kata hikmah. Jadi saya mengambil intisarinya. Jadi intisari dari pembahasan apa hadis, entah itu fatwa ulama atau asar sekalipun gitu kan. Yang jelas dalam baitnya itu kan Allah tidak menerima amal ibadah seseorang yang masih terdapat di dalam hatinya sebiji sawi kesombongan. Nah itu saya baca dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Cuman di situ memang tulisannya itu, keterangannya itu kitab ibid gitu, ibid apa abid gitu, ibid ya, mungkin kitab tentang ibadah gitu. Nah di situ kan kita ambil hikmahnya itu bahwa kalau kita masih ada perasaan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, maka Allah tidak menerima amalan ibadah kita gitu. Jadi penyakit batin itu besar banget gitu loh, dosanya itu lebih besar daripada daripada penyakit atau dosa-dosa lahir kan. Kita dosa lahir aja, contoh membunuh aja gitu sampai hukuman dalam negara pun berapa puluh tahun gitu, ada yang seumur hidup. Itu kan merupakan ampunan dosa yang sangat besar gitu kan. Tapi penyakit batin ini lebih besar dosanya gitu. Seperti dengki memakan habis kebaikan, seperti api melahap habis kayu bakar. Habislah, sia-sialah amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan gara-gara satu kedengkian ya kan. Memfitnah lebih kejam daripada membunuh saja sudah kejam, memfitnah ini lebih kejam juga kan. Nah terus ria saja itu apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, apa yang sudah kita sedekahkan, kita ungkit, habislah amal ibadahnya, pahalanya kan, gara-gara kita ungkit itu, gara-gara kita ria gitu kan. Nah itu udah banyak banget. Nah yang sombong ini Allah tidak menerima amal ibadah kita. Jadi kalau kita sombong, kita masih merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih berilmu, lebih berperilaku, lebih beradab gitu kan daripada orang lain gitu. Allah itu tidak menerima amalan ibadah kita gitu. Jadi sia-sia kan, semuanya ini sia-sia gitu. Nah jadi tentu kita tidak ingin apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dalam kebaikan, dalam hal ibadah ataupun dalam ibadah-ibadah batin dan lahir, atau segala apapun yang jenisnya berbentuknya kebaikan, tentu kita tidak ingin semua ini sia-sia. Jadi kita perlu memelihara jiwa, hati atau batin kita itu dari segala penyakit batin gitu. Jadi iri dengki, kita dosanya sudah tahu seperti apa ya kan, memakan kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Terus ria, gara-gara ria pahala kita yang kita ungkit itu, sedekah yang kita lakukan itu yang sudah kita berikan kepada orang lain, habis pahalanya gara-gara kita ungkit ya kan, karena gara-gara kita ria atau kita pamerkan kepada orang lain. Terus memfitnah juga dosanya lebih kejam daripada membunuh ya kan. Sombong, Allah tidak menerima amalan ibadah kita hanya karena ada sebiji sawi atau setitik kesombongan di dalam batin kita. Astagfirullahaladzim ya. Makanya kita pandai-pandailah menjaga hati dan keimanan kita itu, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain.
Timbulnya iri dengki karena kita tidak suka orang lain lebih dari diri kita. Timbulnya fitnah karena memang intinya kita itu selalu salah menilai orang lain atau selalu memandang buruk orang lain. Timbulnya ria karena adanya bangganya hati, karena kita merasa bisa memberikan atau bisa berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain ataupun dalam hal ibadah. Timbulnya kita kesombongan karena kita merasa bisa, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi intinya penyakit hati itu timbul karena apa? Karena merasa sesuatu, merasa bisa, merasa pintar, merasa orang lain lebih jelek, merasa orang lain lebih buruk. Jadi karena merasa itu loh, sifat merasa sesuatunya itulah hati-hati. Jadi bagaimana caranya agar kita bersih dari penyakit batin ya, walaupun memang manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa, paling nggak kan kita sadar gitu kan. Jadi intinya jangan merasa sesuatu. Jangan merasa sesuatu di dalam hati kita tentang diri kita. Tentang diri kita siapa, tentang kita sudah bisa apa, tentang kita sudah menjadi apa. Hilangkan segala sesuatu rasa itu. Jadi intinya dalam hati itu lepaskan, hempaskan, lupakan, ikhlaskan semuanya. Jangan ada kemelekatan di dalam hati kita. Kita merasa sebagai sesuatu atau menjadi siapa-siapa gitu. Maksudnya siapa seorang yang bagaimana, atau seorang saya nih misalkan seorang yang ini, yang itu gitu. Jangan ada merasa apapun, pokoknya rasa-rasa tentang diri itu hilangkan gitu ya. Kalau misalkan masih belum paham, diputar-putar ulang saja video ini gitu, karena memang pemahaman orang itu ada yang sekali langsung paham, ada yang 7 kali baru memahami, ada yang 40 kali baru memahami, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi intinya memang ini agak tinggi juga sih pelajarannya gitu kan. Intinya jangan merasa diri kita itu sebagai siapa-siapa ya. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Kita bisa begini, bisa begitu karena hidayah Allah dan karena anugerah Allah. Kita dijadikan di bumi ini sebagai siapa, itu pun karena anugerah Allah gitu. Jadi jangan merasa, karena merasa itulah benih-benih kesombongan dan bisa menimbulkan kedengkian ataupun kebencian kepada orang lain gitu. Ibaratnya itu karena senangnya atau karena bangganya bisa membuat kita sombong, karena kecilnya itu merasa kita berkecil hati sehingga menimbulkan iri dengki kepada orang lain. Nah, makanya kita jaga, tidak usah merasa siapa-siapa, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kedudukan kita, siapapun kedudukan kita, semuanya itu tidak lepas dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala atau kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bisa difahami ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.